Bab 891. Kembalikan ketenangan ke ibu kotaku. Meskipun anggota Dragon Group tidak sekuat Ning Fan, mereka memiliki sejumlah besar personel dan berbagai sarana teknologi tinggi yang dapat mereka gunakan. Meski mereka mungkin tidak mampu menghadapi Ning Fan dan Long Yun, tidaklah sulit bagi mereka untuk melindungi orang-orang yang tidak menyadari keberadaan mereka dari sisa kekuatan mereka yang melimpah. Setelah berpamitan dengan Chen Yi, Lu Tong kembali ke sisi Lian Hongyi, menyalakan sebatang rokok, dan berkata dengan wajah cemas, "Sialan, dengan begitu banyak orang yang datang, kalau memang sudah sampai pada titik di mana keadaan menjadi tidak terkendali, bisakah kita menahan mereka?" Awalnya dia tidak khawatir, tetapi sejak dia menyaksikan Ning Fan kehilangan kendali dan menimbulkan kekacauan di markas Dragon Group, dia merasa cukup khawatir. Mungkinkah Ning Fan yang berlumuran darah masih dianggap manusia? Mendengar ini, Lian Hongyi pun mengisap rokoknya dan mendesah, "Apalagi yang bisa kita lakukan? Apa kau pikir kita bisa diam saja? Mereka adalah kelompok naga, dan tugas kelompok naga adalah melindungi orang-orang biasa dan menjaga stabilitas lokal." Pertarungan antara Ning Fan dan Long Yun jelas bukan pertarungan kecil, bahkan mereka mungkin tidak akan mampu menahannya. Tetapi meskipun mereka dapat menahannya, mereka harus melakukannya. Jika tidak, sisa-sisa pertempuran itu bisa menelan seluruh ibu kota. Berhenti ngobrol, cepat patroli, dan siapkan peralatan pertahanan di sekitar. Kali ini, mereka membawa serta teknologi terkini yang telah mereka teliti, yang mampu menahan sisa kekuatan pertarungan dalam area tertentu. Mereka telah berencana untuk melakukan beberapa tes lagi, tetapi setelah mengetahui bahwa Long Yun akan berduel dengan Ning Fan, mereka tidak mempedulikan hal lain dan buru-buru mengeluarkan perangkat untuk digunakan. Jika tidak, akan hampir mustahil bagi tenaga manusia sendiri untuk menghalangi sisa daya tersebut. Kekuatan kedua individu itu hampir mencapai puncak dunia sekuler, dan metode biasa tidak ada gunanya melawan mereka. Mobil-mobil jeep berpacu dari kejauhan dan berhenti di pinggiran Nine Dragons Arena. Sejumlah besar anggota Dragon Group melompat keluar dari kendaraan dan mulai memasang perangkat penyebar energi di sekitar area tersebut. Tak lama kemudian, balok-balok besi hitam yang menyerupai tiang tanah ditaruh satu persatu di tanah. Tepat pada saat itu, angin kencang tiba-tiba melanda langit. Burung-burung yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, dan awan-awan keberuntungan berwarna-warni menyebar di cakrawala seolah-olah menandakan datangnya pertanda baik. Mengikuti mereka adalah kehadiran yang begitu kuat hingga perlahan menyelimuti seluruh arena 9 naga. Itu Long Yun. Pahlawan besar Long telah tiba. Long Yun. Aku mencintaimu wah. Sorak-sorai antusias meledak di sekitar Nine Dragons Arena bagaikan gelombang pasang. Banyak sekali seniman bela diri yang menatap langit dengan penuh semangat, melambaikan tangan dan berteriak sekeras-kerasnya. Keluarga bangsawan 8 besar juga berdiri tegak, mata mereka menatap cakrawala dengan penuh semangat. Suara mendesing. Sosok ramping melintas di atas atap gedung dan dalam sekejap mata, telah mencapai arena 9 naga. Mengenakan pakaian rami kasar, dengan wajah tegas dan mata penuh dengan kecemerlangan, dia tampak bersinar seperti bintang. Tubuh yang sederhana ini menyembunyikan kekuatan yang tak terbayangkan dan mengerikan. Disinilah berdiri petarung terbaik ibu kota, Long Yun. Orang-orang memandang Long Yun di panggung dengan ekspresi fanatik, meneriakkan namanya berulang-ulang. Suara-suara itu menyatu menjadi gelombang yang memekakkan telinga, menggetarkan dan menggemparkan. Long Yun berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tatapannya tenang, dengan damai menerima sorak-sorai dan pujian dari orang banyak. Dia telah menduduki posisi terkuat di ibu kota terlalu lama dan telah lama terbiasa dipuja oleh orang-orang biasa. Long Yun mengamati kerumunan dan perlahan berkata, "Hadirin sekalian, saya, Long, telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, tidak pernah menyangka akan ada penjahat nekat muncul di ibu kota. Dia secara brutal membunuh anggota keluarga Li dan keluarga He, dan tanpa rasa hormat di ibu kota, dia memprovokasi dan membunuh orang-orang tak bersalah lainnya. Orang yang begitu jahat dan kejam, aku, Long, tentu tidak akan melepaskannya begitu saja. Hari ini aku akan menyerangnya untuk menghancurkannya. Untuk mengembalikan ibu kota ke keadaan damai." Begitu kata-kata ini diucapkan, kata-kata itu sekali lagi memicu sorak-sorai penonton, menimbulkan tsunami tepuk tangan. "Bagus sekali, Tuan Long Yun. Layak menjadi Tuan Long Yun, dia benar-benar seniman bela diri. Tuan Long Yun pasti menang. Pasti menang." Chen Yi ingin membantah, tetapi dalam menghadapi momentum seperti itu, dia seperti perahu sendirian di lautan, tanpa kemampuan apapun untuk melawan. Adapun Lian Hongyi dan yang lainnya, meskipun mereka tahu bahwa Long Yun mungkin ditipu oleh 8 terbesar, mereka tidak dapat menunjukkannya saat ini. Tidak mungkin. Apakah Long Yun, setelah bertahun-tahun berkultivasi, telah mengolah kecerdasannya hingga ke dalam lubang kentutnya? Lu Tong meludah tak percaya, hanya tipuan kecil 8 terhebat, dan mereka berhasil membodohinya.
Kau bisa mengatakannya lebih keras, kata Sun Wan tanpa ekspresi. Lebih baik lagi, katakan saja di depan para penggemar Long Yun, dan aku jamin akan mengatur pemakamanmu yang megah. Lutong memandang para seniman bela diri yang hampir gila itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Kekuatan mereka mungkin tidak besar, tetapi mereka banyak jumlahnya. Bahkan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan begitu banyak orang. Mau bagaimana lagi, Long Yun sudah bertahun-tahun mengasingkan diri. Kesannya terhadap keluarga-keluarga bangsawan ini masih sama seperti sebelum ia mengasingkan diri, ujar Lian Hongyi acuh tak acuh sambil menghisap rokok. Dulu, keluarga-keluarga bangsawan tidak seperti ini. Keluarga bangsawan atau kekuasaan manapun, ketika baru berdiri, tidak memiliki banyak urusan yang kotor dan merepotkan. Pada saat itu, mereka semua berjuang dan bersusah payah demi satu tujuan yang bersatu. Sayangnya, dengan berlalunya generasi tua, generasi muda tidak tahu apa yang diperjuangkan generasi tua. Generasi kedua terlibat dalam rencana licik dan perebutan kekuasaan, sedangkan generasi yang lebih muda lagi asyik dengan kesenangan semata, tanpa ambisi atau dorongan untuk maju. Ada pepatah yang mengatakan, kekayaan tidak bertahan hingga 3 generasi, dan inilah alasannya. Yang dulunya 8 terhebat kini telah berubah menjadi 7 terhebat. Lian Hongyi menyipitkan mata dan berkata dengan dingin, jika keluarga-keluarga bangsawan ini tidak bangkit, mungkin tak lama lagi mereka akan berubah menjadi 6, 5 terhebat, atau bahkan, ada kemungkinan semua keluarga bangsawan akan lenyap. Dengan kekuatan Ning Fan, jika Long Yun kalah, akan mudah baginya untuk menyapu bersih 8 keluarga terhebat. Bab 892. Suanger melindungi tuannya. Aku bilang, kenapa anak itu Ning Fan belum muncul? Ya, sudah berapa lama kita menunggu? Jika dia takut dan tidak berani datang, mengapa dia tidak menyerah saja dan mengakui kekalahan? Beberapa orang mulai tidak sabar dan berteriak keras untuk mendesak, yang langsung membuat orang banyak di sekitarnya ikut menggema tanda setuju. Chen Yi berdiri dan berkata dengan cemas, Ning Fan pasti akan datang. Dia bukan tipe orang yang menghindar dari pertarungan. Sudah lama sekali, kalau anak itu mau muncul, pasti sudah ada di sini sekarang. Kepala keluarga Bao berdiri, menatap Chen Yi dari kejauhan. Kalau kau bilang dia tidak takut, lalu di mana dia? Hanya pengecut berwawasan sempit dan bernyali kecil yang tak layak muncul di ibu kota. Kalau dia tak segera muncul, dia takkan pernah punya tempat berpijak di ibu kota lagi. Kuusulkan, kalau Ning Fan tidak muncul dalam 10 menit lagi, kita bergabung untuk memasukkannya ke daftar hitam. Kita akan mengusirnya dari ibu kota selamanya. Usulan patriark keluarga Bao mendapat persetujuan bulat dari rakyat. Benar sekali. Masukkan orang ini ke daftar hitam. Dia pengecut yang tidak kompeten, dia tidak perlu ada. Tepat sekali. Orang seperti dia benar-benar mempermalukan seniman bela diri kita. Daftar hitam. Daftar hitam. Daftar hitam. Chen Yi begitu marah hingga wajahnya memerah, tangannya mengepal erat, berharap dia bisa keluar dan berdebat dengan mereka sekarang juga. Seorang seniman bela diri berdiri, berkata dengan puas dan penuh kepuasan, kalau kau tanya aku, orang ini cuma takut. Kalau dia memang punya kemampuan, seharusnya dia keluar dan melawan. Benar sekali. Kalau kita bahkan tidak bisa mengalahkannya, apa haknya untuk melawan Tuan Long Yun? Jangan bilang dia bahkan tidak bisa mengalahkan kita dan hanya ingin mengandalkan menantang Tuan Long Yun untuk meraup ketenaran, dasar pria kecil yang hina. Beberapa seniman bela diri berbicara satu demi satu, penuh kesombongan, tidak menanggapi Ning Fan dengan serius sama sekali, dan mulai membuat keributan. Long Yun berdiri di arena 9 naga, memperhatikan kerumunan di bawah berteriak, mengerutkan kening tanpa terasa. Aneh, apakah lelaki itu benar-benar takut sehingga tidak berani datang? Jika memang begitu, bagaimana mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang gila seperti melenyapkan keluarga Li dan keluarga He? Tepat pada saat itu, sebuah teguran keras tiba-tiba meledak di udara. Lancang sekali. Sosok Suanger melompat dari luar kerumunan dengan kecepatan yang mencengangkan, langsung menuju ke arah seniman bela diri yang berbicara pertama. Gadis kecil yang bodoh, beraninya kau melawan aku. Melihat bahwa itu adalah seorang gadis muda, seniman bela diri itu tidak menganggap serius Suanger dan bersiap untuk menghadapinya secara langsung. Seseorang dari keluarga kaya berseru kaget, aku pernah melihat gadis ini sebelumnya. Dia murid yang selalu mendampingi Ning Fan. Aku pernah mendengarnya memanggil Ning Fan, guru. Mendengar ini, sang seniman bela diri sangat gembira, seringnya terbentuk di bibirnya, lalu berseru lantang, aku tidak menyangka kau murid sampah itu. Bagus. Aku akan mengurusmu dulu, baru berurusan dengan gurumu. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan akhirnya mencapai alam Grandmaster, selalu haus akan kesempatan untuk bersinar. Hari ini adalah kesempatan yang sempurna. Hanya dengan mengalahkan Ning Fan di depan semua orang, dia pasti bisa mengharumkan nama dirinya di ibu kota. Setelah itu,
kekayaan dan kemuliaan akan mudah diraih. Saat seniman bela diri itu berfantasi tentang masa depannya yang cerah, dia tiba-tiba melihat sebuah kepalan tangan yang semakin membesar di depan matanya. Saat berikutnya, tinju itu menghantam wajahnya dengan keras. Begitu cepat, begitu berat. Itulah kesan pertamanya. Setelah itu, serangannya gencar bak badai, dan dia pun tak mampu melawan, hanya bisa pasif menerima pukulan. Brengsek. Aku meremehkannya. Itulah pikiran terakhirnya. Tepat setelah itu, kaki Swanger menendang kepalanya dengan keras, dan dengan kekuatan yang dahsyat, seluruh tubuhnya terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Di udara, dia meludahkan darah dan pingsan. Swanger mendarat dengan mantap di tanah, tangannya di pinggul, seraya dia memandang sekeliling dengan tatapan menantang, siapa lagi? Semua seniman bela diri memperlihatkan ekspresi terkejut di wajah mereka, hampir tidak mempercayai mata mereka sendiri. Itu adalah seorang Grandmaster expert. Meskipun ada banyak seniman bela diri di sini, sebagian besar dari mereka tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Seorang Grandmaster sudah termasuk di antara petarung terbaik di sini. Orang yang punya bakat bela diri bukanlah kubis di pinggir jalan yang bisa Anda pungut di mana saja. Mampu menjadi seorang Grandmaster, entah karena bakat atau keberuntungan, adalah sesuatu yang langka di antara orang biasa. Dan seniman bela diri seperti itu dikalahkan oleh seorang gadis muda hanya dalam beberapa gerakan. Mereka telah melihatnya dengan jelas beberapa saat yang lalu, Grandmaster tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan benar-benar kewalahan. Sialan, dia cuma satu orang, apa yang perlu ditakutkan? Tepatnya, dengan begitu banyak seniman bela diri di sini, apakah kita benar-benar perlu takut padanya? Tidak perlu bicara soal ksatria bela diri saat berhadapan dengan orang seperti ini, ayo kita selesaikan masalah ini. Ayo kita tangkap dia. Seorang seniman bela diri berteriak, dan yang lainnya merespons dengan sama, menyerbu ke arah Swanger sekaligus. Menghadapi kerumunan yang datang, Swanger tidak menunjukkan rasa takut, tangannya masih dipinggul, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum puas. Pria besar. Saat Swanger berteriak, bayangan besar langsung menyelimuti beberapa seniman bela diri terkemuka. Sebelum mereka sempat bereaksi, sebuah tinju sebesar karung pasir menghantam tanpa ampun ke arah seniman bela diri di depan. Ledakan. Terdengar ledakan teredam, dan orang itu terlempar mundur seperti bola meriam, menghantam keras kerumunan, dan menjatuhkan sejumlah besar seniman bela diri dalam prosesnya. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Siapa orang ini? Dia tinggi sekali, apakah dia seorang Grandmaster penyempurnaan horizontal? Bab 893. Lulus ujianku dulu. Huo Erba berdiri di hadapan semua orang, kilau kemasan menutupi tubuhnya, membuatnya menyerupai Vajra Arhat yang legendaris. Hanya dengan gerakan biasa saja, gunung-gunung terasa bergeser, tanpa sadar menimbulkan rasa tertekan yang berat. Kau ingin menyentuh Swanger. Tatapan mata Huo Erba dingin dan tajam saat ia menatap langsung ke arah seniman bela diri di depan, auranya menjadi semakin ganas. Ning Fan adalah penyelamatnya, dan Swanger adalah temannya. Siapapun yang berani menyentuh keduanya, akan mati. Semua harus mati. Sambil menggeram pelan, Huo Erba mengangkat tinjunya, menyerbu kerumunan bagaikan truk berat. Ledakan. Dalam sekejap, suara gemuruh yang dalam meledak, mengejutkan seniman bela diri di depan dan membuat mereka terpental. Saat di udara, mereka memuntahkan darah, menderita cedera parah saat terjadi benturan, tidak dapat bangkit setelah jatuh ke tanah. Meskipun Huo Erba belum maju ke tingkat Grandmaster Agung, ia hanya selangkah lagi. Dengan fisik kekar seorang Grandmaster penyempurnaan horizontal, kekuatan dan pertahanannya kini sebanding dengan seorang Gridmaster puncak. Kecuali seseorang merupakan seniman bela diri alam transenden, mereka akan kesulitan menimbulkan cedera serius padanya dalam satu serangan. Di antara seniman bela diri yang hadir, hanya sedikit yang mencapai tingkat Grandmaster, sedangkan mayoritas memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah. Menghadapi Huo Erba yang mengamuk, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan hampir seketika hancur. Sialan, apa-apaan orang ini? Tubuh yang begitu kuat. Bagaimana mungkin manusia memiliki kekuatan yang begitu dahsyat? Sungguh luar biasa. Bagaimana dia bisa berkultivasi sampai sejauh ini? Cepat, minggir, dia sedang menyerang. Ah! Seniman bela diri terakhir yang berbicara tidak dapat menghindar tepat waktu dan terkena pukulan langsung dari Huo Erba, langsung terjatuh ke tanah dan batuk darah. Tak lama kemudian, para seniman bela diri di garis depan menjadi kacau balau, babak belur dan terluka, menghadirkan pemandangan tragis bagaikan prajurit yang kalah. Berdiri di depan, Huo Erba menjulang dengan tatapan dingin, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan seperti arhat tubuh emas. Benar-benar kaku, menolak segala kejahatan. Swanger berdiri di sampingnya dengan tangan di pinggul, dagu terangkat,
tertawa bangga, sekelompok sampah, bahkan tak bisa mengalahkan kami berdua, tapi kau berani menantang tuan kami. Benar-benar tak tahu diri. Dia hanya mengembalikan kata-kata orang-orang itu kepada mereka. Meskipun para seniman bela diri itu marah dalam hati, pemandangan sosok Huo Erba yang menjulang tinggi juga membuat mereka takut. Pertahanan Huo Erba sungguh menakjubkan, bahkan serangan gabungan mereka tidak dapat menembus pertahanannya. Sekalipun mereka merasa terhina oleh kata-kata Suanger, mereka tidak berani maju untuk menghadapinya lagi. Bukankah kau bilang akan melarang tuan kami? Ayo. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. Sekelompok pengecut yang terlalu takut bertindak, hanya tahu cara berteriak di belakang orang lain, dan tetap saja tidak ada apa-apa selain sekelompok orang penakut. Setelah mengejek para seniman bela diri itu, Suanger menoleh ke Long Yun di atas, menunjuknya, Long Yun, ku dengar kau adalah petarung nomor 1 di ibu kota, tapi di mataku, kau masih belum memenuhi syarat untuk menantang guruku. Jika kau ingin melawan tuanku, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Kata-kata ini langsung memancing reaksi marah dari massa. Gadis bodoh. Terlalu sombong. Kau pikir kau layak melawan Tuan Long Yun? Kau tak tahu seberapa tingginya langit, kau sedang mencari kematian. Hanya Long Yun, dengan kedua tangannya di belakang punggung, yang bahkan tidak melirik Suanger sedikitpun. Dasar tukang sok jagoan, ayo kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Melihat Long Yun mengabaikannya, Suanger tidak membuang kata-kata lagi, mendorong tanah dan melayang ke udara, langsung menyerang Long Yun. Di udara, dia sudah berada pada posisinya, tangan kanannya mengepal di pinggangnya saat kekuatan spiritual mengalir deras di dalam dirinya seperti air pasang, semuanya berkumpul menjadi kepalan tangannya. Terima pukulanku. Suanger meraung, dan bahkan sebelum dia mendarat, tinju kanannya menghantam dengan dahsyat. Bang! Kekuatan spiritual yang dahsyat menyeruak dari tinjunya, merobek udara dengan suara pecah yang memekakkan telinga, mengarah langsung ke Long Yun. Baru saat itulah Long Yun sedikit mengangkat kelopak matanya, melirik ke arahnya. Bentuknya bergerak sedikit, saat dia mengangkat tangan kanannya untuk menemui kekuatan spiritual. Kekuatan dahsyat menyeruak keluar, bertabrakan secara brutal dengan kekuatan spiritual. Gemuruh rendah itu meledak, dan gelombang kejut tak terlihat menyebar ke segala arah. Kekuatan spiritual berkekuatan penuh, yang menghadapi kekuatan Long Yun, hanya bertahan sesaat sebelum menghilang dengan dahsyat. Kekuatan spiritual yang tersebar mengalir melalui udara, menciptakan angin menderu yang bahkan mengacaukan lintasan Suanger. Dia dengan cepat mengendalikan tubuhnya dan melakukan Tousan Katis Drop, mendarat dengan kuat di tanah. Tetapi saat itu pun, dia tidak dapat menenangkan diri, mundur puluhan langkah hingga mencapai tepi arena sebelum akhirnya stabil. Apakah orang tua ini benar-benar sekuat itu? Ekspresi Suanger sedikit menggelap, perbandingan kekuatan dari bentrokan itu memperjelas bahwa ada jurang pemisah yang sangat besar antara kekuatannya dan lawannya. Lumayan. Long Yun menoleh padanya dan mengangguk pelan, untuk seseorang semuda ini yang sudah memiliki kekuatan seperti itu, sepertinya kau juga punya bakat luar biasa. Mendengar perkataan itu, semua penonton di sekitarnya memasang ekspresi terkejut. Long Yun merupakan seorang jenius yang langka di abad ini, bakat yang tak tertandingi di antara orang-orang sezamannya. Pujian setinggi itu darinya menunjukkan bahwa bakat bawaan gadis itu sungguh luar biasa. Dengan bakat seperti itu, mengapa kau memilih untuk mengabdi pada pencuri sebagai ayahmu, kata Long Yun dengan nada putus asa. Jika kau bersedia kembali ke jalan yang benar, aku akan menjadikanmu muridku dan mengajarimu seni bela diri terbaik. Mendesis. Semua orang menarik napas tajam. Mereka menatap Suanger dengan mata penuh rasa iri. Diterima sebagai murid oleh Long Yun merupakan kesempatan yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Bagaimanapun, ini adalah petarung pertama dari ibu kota yang menduduki peringkat ketiga di daftar surgawi. Judulnya saja sudah cukup untuk menarik banyak pengagum, beberapa di antaranya rela melewati api dan air demi itu. Orang-orang dari 7 keluarga besar juga penuh dengan keheranan dan campuran antara rasa iri dan cemburu. Tanpa berlebihan, jika Long Yun menawarkan untuk mengangkat salah satu anggota keluarga muda mereka sebagai muridnya, mereka akan bersedia menyerahkan seluruh kekayaan mereka sebagai gantinya. Bab 894 Pelatihan Horizontal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi keluarga bangsawan, aset selalu dapat diperoleh kembali. Dengan sarana dan koneksi yang dimilikinya, mereka dapat mengumpulkan kekayaan besar kapan saja. Namun, kekuatan yang sesungguhnya bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh hanya dengan menginginkannya. Bahkan jika mereka ingin mendidik seorang Grandmaster Agung Puncak, mereka harus menghabiskan sumber daya yang sangat besar untuk membangunnya. Mencapai alam transenden bahkan lebih merupakan masalah keberuntungan. Sedangkan bagi seorang pembangkit tenaga listrik seperti Long Yun, mereka benar-benar bakat sekali seumur hidup yang tidak akan bisa dipanggil bahkan jika asap biru mengepul dari kuburan leluhur. Sialan,
kenapa Long Yun mau menerimanya sebagai murid. Betapa hebatnya jika dia mengambil anak dari klanku sebagai murid. Jika Suanger adalah anak dari klan kami akan dibuat. Perkataan kepala keluarga Bao itu sontak menyadarkan semua orang. Kepala mereka menoleh serempak ke arah patriark keluarga Bao, tatapan mereka dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Apakah si idiot ini orang bodoh yang menyamar sebagai orang bijak, atau orang bijak yang menyamar sebagai orang bodoh? Biasanya dia bertindak seperti orang bodoh, tetapi di saat-saat kritis, dia dapat mengucapkan kata-kata yang sangat menggugah pikiran. Kepala keluarga Yao memimpin, berkata dengan penuh semangat, Nona Suanger, jika Anda bersedia berubah dari kegelapan menuju cahaya, keluarga Bao saya akan menganggap Anda sebagai pelindung kami. Anda akan menerima perlakuan terbaik. Kepala keluarga lainnya pun tak mau kalah, masing-masing angkat bicara. Nona Suanger, keluarga saya dapat menganugerahkan Anda status keturunan langsung. Aku ingin mengangkatmu sebagai putri angkatku. Aku bersedia berperan sebagai ayahmu sendiri. Sialan. Apa kau tidak punya malu? Agar murid Long Yun dapat bergabung dengan klan keluarga mereka, para kepala keluarga ini telah menanggalkan segala kepura-puraan harga diri, masing-masing hanya memikirkan bagaimana membujuk Suanger untuk bergabung dengan klan mereka. Long Yun tidak bereaksi sedikit pun terhadap kata-kata ini, dalam hatinya, keluarga-keluarga ini tetap seperti sebelumnya, pilar-pilar ibu kota. Jika seorang seniman bela diri muda berbakat seperti Suanger bisa menjadi bagian dari klan bangsawan dan dibimbing secara pribadi olehnya, itu akan menjadi urusan yang indah. Semua orang menyaksikan bagaimana keluarga-keluarga besar berlomba-lomba untuk mendapatkan satu orang untuk menjadi anak mereka, dipenuhi rasa iri yang meluap-luap hingga maut. Hanya Suanger yang tetap tenang, memperhatikan mereka seolah mempertimbangkan tawaran mereka. Setelah beberapa saat, ketika semua suara sudah tenang, sudut mulut Suanger tiba-tiba terangkat membentuk senyuman, penuh dengan sarkasme. Sekelompok idiot. Aku lebih baik mati di panggung kompetisi daripada bergabung dengan kalian, apalagi menjadi murid orang tua seperti kalian. Jika bukan karena guruku, aku pasti sudah mati sejak lama, apalagi memiliki bakat dan kultivasi seperti sekarang. Dalam kehidupan ini, aku, Suanger, hanya memiliki satu tuan. Saat kata-kata itu terucap, Suanger sekali lagi melompat, melancarkan serangan ke arah Long Yun. Beberapa tinju datang sekaligus, kekuatan spiritual yang dahsyat melonjak keluar, ditujukan ke Long Yun dari berbagai sudut. Aduh, keras kepala dan tidak tercerahkan, biarlah ini menjadi peringatan. Long Yun mendesah, membalikkan telapak tangan kanannya, dan masih dengan sikap acuh tak acuh, menyerang dengan satu telapak tangan. Bang! Suara dentuman tumpul bergema, kekuatan spiritual masih tersebar. Kali ini, Suanger bahkan tidak bertahan sedetik pun sebelum terpental mundur oleh kekuatan pukulan Long Yun. Seperti layang-layang yang talinya putus, dia terlempar jauh, pandangannya menggelap di depan matanya. Mengaum. Huo Erba mengeluarkan raungan rendah, tubuh besarnya memancarkan cahaya keemasan yang kuat, seperti Fajra Arhat yang turun dari surga, melompat dari kerumunan. Dia menangkap Suanger di udara, mendarat dengan mantap di panggung, menyebabkan seluruh panggung bergetar. Jangan khawatir, jagoan, aku, aku baik-baik saja, kata Suanger sambil batuk darah segar, namun tetap memaksakan senyum dan membuat gerakan tangan menggunting. Orang tua itu kuat. Aku sudah mengerahkan segenap kekuatanku, tapi tetap saja belum sebanding dengannya. Mungkin kekuatanku terlalu lemah. Mungkin kau bisa mencobanya. Huo Erba menurunkan Suanger di tepi panggung, dan saat dia berdiri lagi, amarah terpancar di matanya. Cahaya keemasan di sekujur tubuhnya menyala-nyala seakan-akan dinyalakan, bagaikan matahari cemerlang yang menyinari dunia, menyilaukan siapapun yang ada di dekatnya hingga mereka hampir tidak dapat membuka mata. Bagi Huo Erba, melihat teman terluka adalah pelanggaran yang tidak termaafkan. Apakah ini, seorang Grandmaster penyempurnaan horizontal? Long Yun juga terperangah melihat cahaya itu, bahkan lebih terkejut dibanding saat pertama kali dia melihat bakat Suanger. Bakat memang ada, dan orang seperti Suanger pun ada, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Tapi seorang Grandmaster penyempurnaan horizontal yang mencapai level Huo Erba. Jika tidak belum pernah terjadi sebelumnya, setidaknya sangat langka. Ini aneh sekali. Bagaimana mungkin kamu bisa mencapai ini? Long Yun mengamati Huo Erba dari atas ke bawah, merasa penasaran untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun berkultivasi dalam diam. Tubuh manusia punya batasnya, batas yang sulit ditembus, tapi dengan fisikmu, bahkan menembus batasan seorang Grandmaster penyempurnaan horizontal pun akan sulit dicapai. Legenda menceritakan tentang teknik bela diri yang memungkinkan seseorang untuk berkultivasi menjadi Fajra Arhat, dengan kehadiran matahari yang cemerlang, membasmi kejahatan dunia, dan kebal terhadap bahaya. Mungkinkah ini metode kultivasi Anda? Namun, Long Yun telah berkata banyak tetapi Huo Erba tidak memberikan tanggapan, hanya menatap lurus ke arahnya. Melihat Long Yun terdiam,
Huo Erba tidak membuang kata-kata, melangkah maju dengan berani, menyerang Long Yun. Panggung yang tampak luas itu hanya beberapa langkah di depan Huo Erba. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Long Yun, tinju kanannya yang bersinar keemasan menerjang ke arah wajahnya. Long Yun, yang penasaran ingin menguji nyali Huo Erba, menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini bergerak secepat kilat, mendarat di dada Huo Erba. Pukulan yang bisa membuat Swanger terbang tidak berhasil menjatuhkan Huo Erba, tetapi hanya membuatnya sedikit bergoyang. Rasa ingin tahu Long Yun meningkat, dan tanpa memberi Huo Erba waktu untuk bereaksi, dia mengulurkan beberapa telapak tangan lagi. Dor, dor, dor. Dengan gemas seperti lonceng besar, Huo Erba menerima beberapa serangan Long Yun dalam waktu 3 detik. Kecepatannya sudah lebih rendah dari kecepatan Swanger, dan karena mereka sudah sangat dekat, tidak ada cara untuk menghindar. Namun dengan mengandalkan fisik Grandmaster penyempurnaan horizontal, ia berhasil menahan beberapa pukulan tersebut. Bab 895. Long Yun, lawanmu adalah aku. Huo Erba memuntahkan seteguk darah segar, dan tubuh besarnya bahkan mulai bergetar. Ini adalah Long Yun, seniman bela diri terkuat di ibu kota. Bahkan para pembangkit tenaga alam transenden itu bukanlah tandingannya. Bagaimana serangan telapak tangan ini dapat ditahan dengan mudah? Kekuatan dari serangan telapak tangan yang telah memasuki tubuhnya sekarang mengamuk liar melalui meridiannya, menyebabkan berbagai cedera parah. Kalau bukan karena tubuhnya yang luar biasa kuat, dia pasti sudah pingsan. Lumayan, tubuh sekuat ini pas untuk teknik kultivasiku, kata Long Yun sambil mengangguk puas. Telapak tangan kanannya, secepat kilat, terulur untuk menyegel titik-titik tekanan Huo Erba. Bakat seperti itu akan sangat sia-sia di tangan Ning Fan yang bejat itu, dia bermaksud mengangkat pria ini sebagai muridnya, membimbingnya dengan benar, dan membimbingnya ke jalan yang benar. Kamu berani. Melihat ini, Swanger melompat dari bawah panggung dan menerjang langsung ke arah Long Yun. Nona Swanger, kau keras kepala dan tak mau melihat alasan. Aku tak punya pilihan selain mengambil tindakan, kata Long Yun dengan wajah penuh penyesalan, sambil menggelengkan kepala. Suatu hari nanti, kau akan mengerti betapa susahnya aku. Saat dia berbicara, beberapa aliran kekuatan lainnya melesat keluar, bertujuan untuk menyegel titik-titik vital Swanger dari udara. Menghadapi teknik Long Yun, baik Huo Erba maupun Swanger tidak punya cara untuk mencegahnya, dan hanya bisa membiarkannya bergerak. Tepat pada saat itu, suara tenang tiba-tiba datang dari langit. Sudah ku bilang tunggu aku, kenapa kau ngotot datang pagi-pagi? Semua orang secara refleks menoleh ke arah suara itu, tetapi yang terlihat hanyalah bayangan kabur di depan mata mereka, mereka tidak melihat apapun dengan jelas. Saat mereka menyadari apa yang terjadi, sesosok tubuh tinggi telah memposisikan dirinya di antara mereka bertiga. Long Yun, kau lawanku. Kenapa repot-repot mempersulit murid-muridku? Dengan ekspresi tenang, Ning Fan mengangkat telapak tangan kanannya dan dengan mudah menangkap semburan kekuatan Long Yun di telapak tangannya, menghancurkannya dengan mudah. Ning Fan. Para kepala keluarga dari 7 keluarga besar semuanya berdiri, tatapan mereka terpaku pada siluet itu. Aku tidak menyangka kamu benar-benar punya keberanian untuk datang. Kami pikir kau takut mati dan mengirim kedua muridmu ke sini sebagai pengalih perhatian. Ning Fan, karena kamu sudah datang hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Kerumunan itu, setelah mendengar suara 7 kepala keluarga, juga menyadari identitas pemuda itu. Kegaduhan berbagai diskusi pun terjadi. Jadi ini Ning Fan. Dia sepertinya tidak terlalu kuat. Sudah kubilang, orang ini cuma cari ketenaran. Mana mungkin dia punya kekuatan yang sebenarnya. Tetapi kedua muridnya itu, mereka pasti tertipu oleh tipu daya anak ini. Bagaimana mungkin bakat yang diakui oleh Master Long Yun mengakui anak ini sebagai guru mereka? Karena opini publik yang dibentuk oleh 7 keluarga besar, sebagian besar orang sangat yakin bahwa Ning Fan adalah seorang pembual yang tidak kompeten. Hanya Long Yun yang menatap Ning Fan dengan kilatan tak biasa di matanya. Kemampuan untuk menghancurkan kekuatanku dengan tangan kosong menunjukkan kekuatanmu tidak begitu lemah. Hanya ini saja tidak sesuai dengan apa yang dikatakan ketujuh keluarga tersebut. Menurut mereka, Ning Fan adalah orang yang mengandalkan rencana licik, keras dan garang sifatnya. Dia memiliki kekuatan, tetapi tidak ditempatkan sekuat itu. Namun Ning Fan yang berdiri di hadapannya tidak setuju dengan deskripsi tersebut. Keras dan ganas, namun dia tidak menunjukkan wajah seperti itu saat melihat murid-muridnya terluka oleh tangan Long Yun sendiri. Tidak kuat, namun dia dapat menghancurkan kekuatannya dengan tangan kosong. Long Yun bukan orang bodoh, dia mempercayai ketujuh keluarga sebelumnya karena kesan masa lalu yang baik. Namun dia lebih percaya pada apa yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Begitukah?
Apa sebenarnya yang dikatakan ketujuh keluarga itu tentangku? Tanya Ning Fan dengan tenang, tangannya di belakang punggung. Long Yun mengamatinya sejenak, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Apapun yang mereka katakan kepadaku, matamu tidak menunjukkan rasa hormat. Penghormatan. Ning Fan menyipitkan matanya, siapa yang perlu aku hormati? Kekuatan, langit dan bumi, kehidupan, segala sesuatu di dunia ini yang tak dapat dicapai oleh usaha manusia, kata Long Yun, menatapnya dalam-dalam. Tapi aku tak melihat semua itu di matamu. Jadi maksudmu, aku harus menghormati apa yang disebut rumah-rumah besar itu, kekuatan mereka, dan melakukan apapun yang mereka katakan, benarkah? Bukan itu maksudku, tapi kau memang membunuh anggota keluarga Li dan keluarga He, dan kau sama sekali tidak menghormati nyawa manusia. Mereka mati karena mereka berusaha membunuhku. Prinsip bahwa pembunuh dibunuh bukanlah sesuatu yang harus kau abaikan. Keduanya bertemu bukan karena pukulan, tetapi karena benturan ideologi. Kata-kata tanpa pedang, tetapi lebih mendebarkan. Pihak yang kalah dalam perdebatan ini akan mengalami kerugian secara psikologis, dan hal itu akan memengaruhi hati sang seniman bela diri. Tapi kau terlalu kejam, membunuh seorang pembunuh saja sudah cukup, kenapa kau harus membasmi seluruh keluarga? Aku hanya membunuh mereka yang memang seharusnya dibunuh. Kalau aku membunuh mereka, berarti mereka memang pantas mati. Itu logika yang salah. Dan itu adalah belas kasihan yang tidak beralasan. Jalur kultivasi mereka sangat berbeda, menyebabkan perbedaan keyakinan dalam hal ini. Ning Fan tidak pernah merasa ada yang salah dengan membunuh mereka yang menginginkan nyawanya. Lagi pula, dia bukanlah orang yang senang membunuh, hanya ketika seseorang benar-benar berniat membunuhnya, dia akan menyerang. Namun, Long Yun hidup dengan keyakinan bahwa seseorang tidak boleh terlalu kejam, bahkan terhadap musuh bebuyutan, dan mereka akan diampuni. Sepertinya filosofi kita tidak dapat didamaikan, kata Long Yun lirih. Pertempuran ini tidak bisa dihindari, jawab Ning Fan. Saat kata-kata mereka terucap, aura tak terlihat mulai muncul dengan mantap. Bab 896. Memberimu 5 gerakan. Saat percakapan mereka berakhir, meski memiliki filosofi yang berbeda, mereka masih merasakan adanya rasa persaudaraan satu sama lain. Pada saat yang sama, Long Yun juga menyadari ada sesuatu yang salah. Jika Ning Fan benar-benar orang yang kejam dan sombong dari 7 klan besar di langit, dia tidak akan berkomunikasi dengannya dalam waktu yang lama. Dia telah bertemu banyak seniman bela diri, dan setiap tipe seniman bela diri mempunyai karakter tertentu. Mungkinkah keluarga bangsawan saat ini tidak lagi seperti dulu? Pertanyaan ini baru saja muncul ketika Long Yun menekannya. Apakah itu benar atau tidak, itu akan ditentukan setelah pertempuran ini. Bertarung dalam pertarungan menegangkan dengan Ning Fan adalah apa yang seharusnya menjadi fokusnya saat ini. Anak muda, aku tak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, aku akan sangat beruntung bertemu dengan seorang seniman bela diri sepertimu begitu aku muncul, kata Long Yun. Lengan Long Yun tergantung di sampingnya dan ekspresinya yang awalnya tenang berangsur-angsur menjadi bersemangat. Alasan dia mengasingkan diri adalah karena sudah tidak ada lagi lawan baginya di ibu kota. Dan karena dia tidak dapat menemukan yang pertama dan kedua di papan peringkat surga, dia tidak punya pilihan selain mencari terobosan dalam pengasingan. Namun kemunculan Ning Fan memberinya harapan baru. Anak muda, mereka bilang kau kejam, Long Yun tidak berpikir begitu, tetapi kesombonganmu bahkan lebih besar, katanya. Saya harap kekuatanmu sepadan dengan kesombonganmu, tambahnya. Mendengar ini, Ning Fan mengangguk pelan dan berkata dengan suara berat, semoga gelarmu sebagai orang nomor 1 di ibu kota bukan sekadar omong kosong. Kata-kata ini membuat marah semua orang di sekitarnya. Sialan. Orang ini terlalu sombong. Dia tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi, apakah dia benar-benar berpikir dia begitu hebat. Berani sekali dia meremehkan Tuan Long Yun. Saya mohon kepada Master Long Yun untuk segera bertindak dan menghentikan pemuda ini. Meskipun Long Yun tidak marah, jauh di lubuk hatinya dia juga merasa tidak senang, berpikir bahwa Ning Fan terlalu sombong. Anak muda, percaya diri itu bagus, tapi kalau tidak sadar akan keterbatasan diri sendiri, itu hanya akan mendatangkan masalah bagi dirimu sendiri, katanya. Dengan itu, dia mengangkat telapak tangan kanannya dan mengangkat 3 jari. Aku akan memberimu 3 gerakan, setelah 3 gerakan, barulah aku akan melancarkan gerakanku. Tanpa diduga, Ning Fan mengulurkan satu tangan dan berkata dengan tenang, kalau begitu aku akan memberimu 5 gerakan. Setelah 5 gerakan, aku juga akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Kata-kata seperti itu adalah puncak kesombongan. Kerumunan itu gempar. Ini adalah Long Yun, yang telah menyapu seluruh ibu kota dan mengalahkan banyak tokoh kuat di negeri Xia. Ning Fan sebenarnya mengusulkan untuk memberinya 5 gerakan. 2 gerakan lebih banyak dari yang ditawarkan Long Yun. Jelas dia sama sekali tidak menganggap serius Long Yun.
Ledakan. Sebelum orang banyak dapat bereaksi, aura kuat tiba-tiba turun. Long Yun menatap dingin ke arah Ning Fan dan berkata tegas, "Anak muda, kamu terlalu sombong." Sebagai kekuatan nomor satu di ibu kota, dia telah menguasai dunia persilatan negeri Xia selama puluhan tahun. Dalam 10 tahun terakhir, seniman bela diri manapun yang bertemu dengannya harus dengan hormat memanggilnya sebagai Master Long Yun. Dan kau berani membiarkanku melakukan 5 gerakan. Kalau begitu, akan kulihat seberapa mampunya kamu memberiku 5 gerakan ini, katanya. Sambil berbicara, dia melangkah maju, auranya yang dahsyat bergulung bagai gelombang yang bergulung-gulung, tak henti-hentinya. Hanya aura ini saja yang jauh lebih unggul daripada semua seniman bela diri lain yang hadir. Para seniman bela diri di sekitar merasa terbebani seolah-olah ada gunung besar yang menekan pundak mereka. Segera setelah itu, telapak tangan kanan Long Yun bergerak dan dia menyerang Ning Fan dengan gerakan pendek. Ledakan. Suatu kekuatan liar dan tak terkendali berkumpul menjadi suatu massa, melesat lurus ke arah Ning Fan. Debu yang berterbangan di sepanjang jalannya tersapu menjadi naga asap yang ganas, sangat kuat. Aura yang sangat menakutkan. Hanya serangan telapak tangan biasa saja yang punya kekuatan seperti ini. Sial, aku merasa bahkan akibat dari hantaman telapak tangan ini bisa menghancurkanku. Para seniman bela diri yang mengelilingi arena semuanya menjadi pucat, tidak mampu menahan kekuatan pukulan yang dilancarkan oleh telapak tangan biasa Long Yun. Suanger dan Huo Erba keduanya berjuang melawan kekuatan ini dan dipukul mundur berulang kali. Namun keduanya meledak dengan kekuatan, berhasil menstabilkan diri dan menatap tajam situasi di arena. Mereka tidak boleh melewatkan sekecil apapun detailnya. Meskipun mereka percaya pada Ning Fan, mereka juga siap bertindak kapan saja. Jika Ning Fan menunjukkan tanda-tanda kalah, Suanger dan Huo Erba tidak akan ragu untuk bergerak melawan Long Yun. Bahkan, jika serangan Long Yun bisa membunuh mereka. Di arena 9 naga, Ning Fan menghadapi naga asap yang mendekat dengan ekspresi ketenangan yang tak tertandingi. Saat naga asap mendekat, dia akhirnya perlahan mengulurkan telapak tangannya. Ledakan. Kekuatan spiritual meledak dari telapak tangannya, seketika menghentikan naga asap di jalurnya. Kemudian gelombang kekuatan spiritual yang dahsyat satu demi satu menyerbu keluar, menyerang naga asap itu dengan ganas. Gelombang kejut tak kasat mata menyebar ke segala arah, dan dalam sekejap, naga asap pun bubar. Para seniman bela diri di sekitarnya tidak dapat menahan kekuatan ini dan jatuh ke tanah. Bahkan Suanger dan Huo Erba terlempar mundur puluhan langkah oleh kekuatan sisa ini sebelum mereka berhasil menenangkan diri. Di atas panggung, Ning Fan dan Long Yun berdiri saling berhadapan, debu berterbangan di sekitar kaki mereka. Arena 9 naga memperlihatkan ketahanannya yang mengagumkan, tidak menunjukkan jejak kerusakan bahkan dari serangan gabungan mereka. Lumayan, kau benar-benar berhasil menembus angin telapak tanganku dengan satu serangan telapak tangan, kata Long Yun, matanya berkilat terkejut. Dia telah menggunakan 30% kekuatannya pada gerakan itu, sebuah serangan yang tidak mudah ditangkal bahkan oleh ahli alam ekstrim. Dia pikir hal itu setidaknya akan memaksa Ning Fan untuk menunjukkan sedikit kesusahan dan menyadari perbedaan kekuatan mereka. Tanpa diduga, pemuda itu membalas serangannya dengan pukulan backhand. Aku bilang aku akan memberimu 5 gerakan, dan sekarang tinggal 1, kata Ning Fan, masih mempertahankan sikap acuh tak acuhnya, benar-benar meremehkan Long Yun. Jangan berpuas diri, kau mungkin bisa menangkis 1 gerakan, tapi bisakah kau menahan 4 gerakan lainnya, balas Long Yun. Saat kata-katanya itu diucapkan, kaki kanan Long Yun menghantam ke bawah, energinya yang kuat mengalir melalui kakinya, menyalurkannya ke arena. Bab 897. Kamu masih memiliki 1 langkah terakhir. Lempengan batu itu tampak hidup, seperti seekor naga bumi yang berbalik dan menerjang ke arah kaki Ning Fan. Hanya itu saja. Dengan ketukan jari kakinya yang lembut, Ning Fan melompat seperti burung layang-layang yang lincah, menghindari gerakan tersebut. Long Yun, apa kau sudah gila? Ejeknya sambil menyeringai. Kau pikir gerakan seperti itu bisa mengenaiku? Anak muda, terlalu sombong bisa menyebabkan salah perhitungan. Long Yun mendongak, kedua telapak tangannya bersilang di depannya, dan kekuatan tak terlihat mengikuti lambaian tangannya, menciptakan riak-riak di udara seperti arus air. Pertemuan naga kembar. Saat suara berat itu bergema, kedua telapak tangan menyerang secara bersamaan, 2 naga asap tiba-tiba mengembun dan melesat langsung ke arah Ning Fan di udara. Di udara, tanpa daya ungkit. Anak itu terlalu bodoh, dia tidak menyadari bahwa Tuan Long Yun sedang memancingnya untuk melompat. Hahaha, dia pasti tamat kali ini. Di tengah ejekan orang banyak, Ning Fan tersenyum dan cepat melangkah bergantian di udara. Bang-bang. Kekuatan spiritual melonjak, meminjam kekuatan dari ketiadaan. Saat naga asap itu mendekatinya, Ning Fan hanya memiringkan tubuhnya sedikit, dengan cekatan menghindari rahang naga asap yang menganga.
Tangga awan naik. Pupil mata Long Yun mengecil, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Konon, para master bisa meminjam kekuatan dari kekuatan, melakukan teknik-teknik yang tak terbayangkan. Tangga awan mendaki adalah salah satunya. Kupikir itu hanya legenda, tapi kau benar-benar berhasil mengolahnya. Pada saat itu, penghargaan Long Yun terhadap Ning Fan meningkat ke titik tertinggi. Tidak peduli siapa yang diikuti Ning Fan untuk berkultivasi, mampu mengembangkan keterampilan seperti itu sendiri menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam seni bela diri. Ya ampun! Bagaimana dia bisa mengubah posisinya tiba-tiba? Apakah dia menginjak kakinya sendiri? Mungkinkah itu terjadi? Ini tidak ilmiah. Ini sama sekali tidak ilmiah. Para penonton terperangah karena takjub, banyak yang menggosok-gosok mata mereka kuat-kuat, tidak berani mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Meminjam kekuatan dari udara tipis, bagaimana itu mungkin? Ning Fan mencibir, wujudnya melayang di udara, menatap Long Yun dari titik pandang yang tinggi. Long Yun, kamu tinggal punya satu gerakan terakhir. Saat dia berbicara, kekuatan spiritual dalam tubuhnya mulai melonjak. Merasakan kekuatan yang terpancar dari Ning Fan, Long Yun menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Bakat bela dirimu melebihi siapapun yang pernah kulihat, tapi sayangnya, pengalamanmu masih kurang. Dengan gerakan selanjutnya, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan melukaimu dengan parah sebagai pelajaran, katanya. Dengan itu, Long Yun melangkah maju, telapak tangan kanannya menamparkan lagi. Wuss! Dalam sekejap, hembusan angin bertiup kencang, menderu dari segala arah. Ning Fan, tepat di tengahnya, menyaksikan angin kencang ini menyatu menjadi naga asap yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Raungan yang dalam, bagaikan gemuruh guntur, meledak dan bergema di angkasa. Aura yang berkali-kali lebih dahsyat dari sebelumnya, sekali lagi menyelimuti seluruh arena 9 naga. Gerakan macam apa ini? Tidak dapat dipercaya, apakah seniman bela diri benar-benar dapat memiliki kekuatan seperti itu? Ya Tuhan, wilayah sehebat itu benar-benar di luar jangkauan kita. Semua orang merasakan kekuatan luar biasa yang terpancar dari naga asap dan ketakutan mendalam membuncah di kedalaman mata mereka. Jika kekuatan semacam itu menimpa mereka, mereka akan mudah hancur menjadi debu. Wajah Suanger dipenuhi kekhawatiran, dan dia hendak bergerak untuk menyelamatkan. Ning Fan melayang di udara, dan 3 naga asap telah menutup semua jalan keluarnya. Itu berarti serangan itu tidak dapat dihindari. Ini adalah langkahku yang kelima. Long Yun berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, melihat hasil pertempuran ini sudah diputuskan. Bahkan dengan kemampuan luar biasa Ning Fan, tidak mungkin dia bisa menghindarinya, dan dia harus menahannya secara langsung. Menahan gerakan ini pasti akan mengakibatkan cedera serius. Di seluruh negeri Xia, hanya segelintir orang yang mampu menahan serangan seperti itu. Terluka tetapi tidak terbunuh sudah menjadi bukti kekuatan dan keterampilan Ning Fan yang luar biasa. Tubuh Huo Erba memancarkan cahaya keemasan yang kuat saat ia melesat ke langit, mencoba membantu Ning Fan. Suanger juga melompat, melesat ke udara dengan kecepatan yang mencengangkan. Kalian semua tetap di sini saja. Dengan lambaian tangannya, Long Yun melepaskan kekuatan tak terlihat yang melolong dan membentuk rantai, mengikat mereka berdua dengan erat. Bajingan! Ayo kita pergi! Ayo, kita pergi! Suanger dan Huo Erba jatuh ke tanah dari udara, berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan diri, namun mereka sama sekali tidak mampu melawan kekuatan Long Yun. Hahaha! Anak itu tamat! Jantung Suanger berdebar kencang, dan dia segera mendongak. Ketiga naga asap itu telah menelan Ning Fan seluruhnya, dan rahang mereka yang mengerikan mengatup rapat. Ledakan! Raungan yang memekakkan telinga meledak di udara saat naga asap itu pecah, dengan kekuatan dahsyatnya melonjak dan menyebar ke segala arah. Awan-awan di langit berhamburan karena angin yang kencang, menampakkan langit biru cerah. Kekuatan yang mengalir dari puncak gunung mengguncang seluruh arena 9 naga tanpa henti. Gumpalan debu yang tinggi mengaburkan pandangan, membuat orang tidak dapat melihat dengan jelas apa yang telah terjadi pada Ning Fan. Hahaha, anak itu sudah tamat. Memikirkan untuk membandingkan dirinya dengan Tuan Long Yun, sungguh sebuah khayalan. Orang bodoh yang tidak tahu apa-apa akan mendapat balasan yang setimpal atas kecerobohannya. Para seniman bela diri yang mengamati, tidak melihat ada gerakan lagi dalam debu, berasumsi Ning Fan terluka parah dan mulai tertawa dan mengejek dengan liar. Kepala 7 keluarga besar menghela napas lega melihat hal ini. Bagus, 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 membiarkan Long Yun bertindak memang pilihan terbaik, kata kepala keluarga Yao sambil berseri-seri gembira. Orang gila seperti ini memang pantas bernasib seperti itu. Benar-benar pantas menjadi Tuan Long Yun, mampu menindas penjahat seperti itu hanya dengan satu gerakan. Patriark keluarga Bao tertawa terbahak-bahak. Dengan Tuan Long Yun di sini, ibu kota pasti tidak akan khawatir selama 100 tahun.
Kau benar. Kita bisa tenang sekarang. Orang jahat seperti itu harus dibasmi secepatnya. Kepala keluarga lainnya juga turut memberikan pujian satu demi satu kepada Long Yun tanpa henti. Dengan kematian Ning Fan, krisis yang dihadapi keluarga mereka akan langsung terselesaikan, dan dengan menunjukkan hubungan mereka dengan Long Yun, status mereka akan menjadi semakin aman. Tanpa diragukan lagi, setidaknya untuk beberapa dekade mendatang, tidak ada seorang pun yang berani menantang status 7 keluarga besar. Bab 898. Menggunakan kekuatan penuh. Su Han tampak kagum di luar, namun dalam hati ia juga mendesah. Kasihan sekali, mati begitu saja, tanpa ditundukkan. Namun, saat memikirkan kedatangan seseorang dari Kunlun, suasana hati Su Han membaik. Dibandingkan dengan Ning Fan, Kunlun lebih penting. Dengan dukungan Kunlun, hanya masalah waktu sebelum keluarga Su menjadi keluarga nomor 1 di ibu kota. Di atas arena 9 naga, Long Yun berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menyipitkan mata saat mengamati debu yang berterbangan. Apakah dia benar-benar mati? Dia tidak tahu, karena dia tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan dari dalam debu. Seharusnya tidak. Seranganku terkendali, seharusnya hanya melukainya dengan parah. Bakat bela diri yang ditunjukkan Ning Fan begitu luar biasa, bahkan dia yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, merasa ingin menghargai bakat tersebut. Jika bukan karena kekeras-kepalaan Ning Fan, dia bahkan akan mempertimbangkan untuk membujuknya lebih jauh. Setelah beberapa saat, Long Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, sepertinya aku melebih-lebihkan kekuatanmu. Jika kau bahkan tidak bisa menahan serangan itu, maka bakatmu tidak istimewa. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Sudah saatnya baginya untuk kembali mengasingkan diri. Baiklah, kalian berdua juga, ikut aku. Long Yun menoleh ke arah Swanger dan Huo Erba di sisi arena, bersiap membawa mereka kembali bersamanya untuk diberi instruksi. Enyahlah. Aku sama sekali tidak mau ikut denganmu. Bunuh kamu. Kekuatan di tubuh Swanger dan Huo Erba tidak pernah berhenti, tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri dari kendala Long Yun. Melihat mereka begitu keras kepala dan tersesat, Long Yun menghela napas, kalian telah tertipu habis-habisan, aku perlu mengajari kalian dengan benar apa jalan yang benar. Tepat pada saat itu, debu di arena tiba-tiba bergejolak. Seolah-olah ada pusaran yang terus-menerus menyedot debu di sekitarnya. Tak lama kemudian, suara acuh tak acuh datang dari dalam debu. Long Yun, pertarungan belum berakhir, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa pergi sekarang? Kamu tidak mati. Jantung Long Yun berdebar kencang saat dia berbalik untuk melihat di mana Ning Fan berada. Debu terus berputar dan mengerut hingga akhirnya berkumpul, memperlihatkan sosok yang tinggi itu. Dia sebenarnya tidak mati. Astaga, bagaimana itu mungkin? Gerakan tadi begitu kuat, bagaimana mungkin anak ini tidak terpengaruh? Saat orang banyak melihat sosok itu dengan jelas, keterkejutan terpancar di wajah mereka. Berdiri di arena, Ning Fan tidak hanya hidup, tetapi juga tidak terluka sama sekali. Bahkan pakaiannya pun hampir tak tersentuh debu. Bagaimana ini bisa terjadi? Para kepala keluarga dari 7 keluarga besar juga tiba-tiba berdiri, menatap Ning Fan dengan tidak percaya. Semua orang telah melihat betapa kuatnya gerakan Long Yun. Kalau saja tidak dapat membunuh orang ini, setidaknya harus meninggalkan beberapa luka. Namun orang ini tampak seperti baru saja berganti pakaian dan keluar rumah. Bagaimana, kamu menghalanginya? Setelah beberapa saat terkejut, Long Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam pandangannya, meskipun tidak disangka Ning Fan dapat memblokir serangan itu bukan hal yang mustahil. Tetapi untuk memblokirnya sepenuhnya tanpa cedera sungguh tidak terbayangkan. Ning Fan mengepalkan telapak tangan kanannya, menyedot semua debu dan asap ke telapak tangannya hingga membentuk bola asap. Suara mendesing. Saat berikutnya, bola berasap itu melesat keluar dengan kuat, menghantam langsung ke wajah Long Yun. Mata Long Yun menyipit saat kekuatan melonjak dari dalam tubuhnya, berkumpul di depannya untuk menghalangi bola berasap itu. Bang! Dengan suara teredam, bola berasap itu meledak, menyebarkan debu dan asap ke segala arah. Ya, persis seperti cara kamu memblokirnya, katanya. Ning Fan tersenyum kecil, lalu menurunkan Swanger dan Huo Erba yang baru saja diselamatkannya sementara Long Yun teralihkan. Kekuatan mengikat yang membuat keduanya tidak bisa bergerak dicubit perlahan oleh Ning Fan dan menghilang ke udara. Tuan, orang ini tidak tahu malu. Dia benar-benar ingin kita bergabung dengannya, seru Swanger dengan geram. Ning Fan menepuk pundaknya dan berkata dengan serius, jangan khawatir, serahkan semuanya padaku. Huo Erba juga menggeram 2 kali, seolah-olah mengeluh tentang Long Yun. Ning Fan mengangguk padanya dan berbalik menghadap Long Yun, ekspresinya tenang. Long Yun, sekarang setelah 5 gerakan selesai, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya.
Saat debu mulai menghilang, wajah Long Yun yang tanpa ekspresi pun mulai terlihat. Dia mengamati Ning Fan sejenak sebelum mengangguk perlahan dan berkata, "Baiklah, karena kamu keras kepala, jangan salahkan Long karena tidak menunjukkan belas kasihan." Saat dia berbicara, sedikit kegembiraan mulai tampak di wajahnya. Lagi pula, sudah bertahun-tahun lamanya sejak dia menemukan seseorang yang mampu bertarung dengannya. Meskipun kedatangan Ning Fan merepotkan, hal itu juga memberikan kesempatan bagi Long Yun untuk bertindak. "Aku akan menggunakan kekuatan penuhku untuk langkah selanjutnya, jangan salahkan aku jika kamu mati." Suara mendesing. Saat kata-katanya selesai diucapkan, sosok Long Yun tiba-tiba lenyap dari tempatnya. Ning Fan langsung bereaksi, sosoknya sendiri juga menghilang dari arena. Dor, dor, dor. Saat berikutnya, serangkaian suara teredam tiba-tiba meletus di arena. Akan tetapi, hanya suara-suara yang dapat didengar, kebanyakan orang tidak dapat melihat sosoknya. Kemana mereka pergi? Surga, kecepatan mereka terlalu cepat, mencapai tingkat yang bahkan tidak bisa kita lihat dengan jelas. Bahkan dengan kekuatan Grandmasterku, aku hanya bisa melihat sedikit bayangan mereka. Pergerakan mereka begitu cepat sehingga banyak orang tidak dapat melacak keberadaan mereka. Namun, situasi ini tidak berlangsung lama. Dengan suara ledakan yang dalam, Long Yun dan Ning Fan muncul kembali secara bersamaan di arena 9 naga. Tangan mereka bertautan, mereka jelas berada pada jalan buntu. "Anak muda, kau sangat cepat," kata Long Yun, matanya berbinar tajam, "tidak lagi acuh tak acuh seperti sebelumnya, kau benar-benar bisa mengimbangi Long." "Mengikutimu cukup mudah," kata Ning Fan datar, "jika hanya itu yang kau punya, maka bersiaplah untuk kalah." Jangan konyol, apakah kau pikir Long hanya bermalas-malasan selama ini?" Long Yun menarik napas dalam-dalam, lalu erangan pendek pun terdengar. Setelah itu, aura merah darah tiba-tiba menyelimutinya. Aura ini dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, dan hanya dengan melakukan kontak dengannya, Ning Fan merasa seolah-olah dia melihat segunung mayat dan lautan darah di hadapannya. Bau darah yang kuat menyerbu ke arah Tianling, membuatnya tampak seolah-olah dia akan jatuh ke genangan darah sedetik kemudian. Jika dia merasa seperti ini, orang-orang di sekitarnya akan semakin menderita. Bab 899. Kekuatan unik Long Yun. Itu niat membunuh. Itu kekuatan unik Long Yun. Dia lahir dan berjuang sampai mati di medan perang, selamat dari pembantaian puluhan ribu orang yang tak terhitung jumlahnya, dan muncul berlumuran darah dari setiap pembantaian. Akhirnya, dia memahami kekuatan ini di tengah tumpukan mayat dan lautan darah di medan perang, dan kekuatan itu adalah niat membunuh yang sesungguhnya. Orang-orang yang berpengetahuan luas di antara kerumunan itu mengenali asal-usul kekuatan merah darah ini dan tidak dapat menahan diri untuk berseru keheranan. Niat membunuh. Ning Fan berkedip dan kemudian melepaskan diri dari ilusi yang diciptakan oleh niat membunuh ini. Dia mengukur benda-benda di sekelilingnya, kekuatan spiritualnya melonjak, dan mencoba menyerap sebagian darinya ke dalam tubuhnya. Saat niat membunuh ini memasuki tubuhnya, ia bagaikan binatang buas yang haus darah, merobek meridiannya dan langsung menuju jantungnya. Bahkan ketika berhadapan dengan kekuatan spiritualnya sendiri, ia hanya menunjukkan sedikit rasa takut. Itu tidak seperti kekuatan batin seorang seniman bela diri, yang akan hancur seketika. Tidak heran kau menjadi pendekar nomor 1 di ibu kota dan mendominasi dunia bela diri negeri Xia selama bertahun-tahun, kau ternyata sudah menguasai kekuatan ini. Ning Fan merenung. Niat membunuh ini telah melampaui alam bela diri biasa, kualitasnya jauh melampaui kekuatan batin. Seniman bela diri biasa tidak akan bertahan 3 ronde melawan kekuatan ini. Sekalipun mereka berada di alam yang sama dengan Long Yun, berkat bakat dan kelebihan kekuatannya, Long Yun masih bisa menekan mereka dalam pertempuran. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, alam Long Yun tidak bisa lagi dijelaskan dengan standar bela diri biasa. Inilah pencerahan yang Long Yun peroleh melalui hidup dan mati. Dari pembantaian, mata Long Yun pun mulai menunjukkan lapisan merah tua. "Hari ini, karena aku telah menunjukkannya, inilah saat kekalahanmu." Saat kata-katanya terucap, niat membunuh berwarna merah darah yang telah berdenyut di sekitarnya tiba-tiba meledak ke segala arah. Ledakan. Tekanan luar biasa turun tiba-tiba, menyelimuti ratusan meter persegi, termasuk arena 9 naga. Semua orang merasa seakan-akan ada gunung yang ditekan ke pundak mereka, pandangan mereka dipenuhi berbagai adegan pembantaian yang mengerikan dan berdarah. Bau darah yang pekat menyerbu ke kepala mereka, seakan-akan mereka telah berada di medan perang di mana nyawa semurah rumput. Bahkan seniman bela diri dengan kultivasi mendalam pun tak dapat bergerak di bawah tekanan ini, dan sama sekali tidak mampu bangkit. Mengerikan sekali. Rasanya aku bisa tercabik-cabik sedetik kemudian. Ketakutan membuncah di mata banyak orang, menatap Long Yun dengan tatapan penuh teror. Mereka hampir tidak percaya bahwa ada prajurit sekuat itu di dunia ini.
Niat membunuh berwarna merah darah menyebar di udara, seperti pewarna merah yang tumpah ke sutra, terus meluas keluar. Saat Long Yun sepenuhnya melepaskan niat membunuhnya, semua orang, termasuk Swanger dan Huo Erba, terpaku di tempat. Ketakutan yang luar biasa muncul dari hati mereka, membuat mereka tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk melawan. Seolah-olah gerakan apapun akan mengakibatkan kematian seketika. Anak muda, kau telah berhasil memaksaku menggunakan niat membunuhku, kau seharusnya bangga pada dirimu sendiri. Long Yun berdiri tegak, dengan niat membunuh berwarna merah darah berputar di sekelilingnya, seolah-olah dia mengenakan baju besi berwarna merah darah. Ning Fan berdiri di tengah-tengah warna merah tua, menatapnya dengan tenang dan berkata dengan ringan, jika ini satu-satunya trik yang kau miliki, maka bersiaplah untuk mundur dari posisimu sebagai prajurit nomor 1 ibu kota. Mendengar ini, Long Yun tak kuasa menahan tawa. Bagus, 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 Long telah menguasai dunia bela diri selama bertahun-tahun, namun baru kali ini aku melihat pemuda sombong sepertimu. Senang rasanya punya kebanggaan ini, tapi apakah kamu bisa mempertahankannya atau tidak, itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Setelah berkata demikian, dia berhenti berbicara, mengangkat tangannya, dan menyerang ke arah Ning Fan. Dalam sekejap, gelombang niat membunuh berwarna merah darah yang menyelimuti langit melolong, hampir memenuhi seluruh bidang penglihatan Ning Fan. Setelah melepaskan niat membunuhnya, kekuatan Long Yun benar-benar berada pada tingkat yang berbeda. Hanya merasakan tekanan yang datang tiba-tiba saja membuat tubuh Ning Fan mulai gemetar. Bukan karena ia takut, melainkan efek alami dari niat membunuhnya. Niat membunuh di medan perang, tumpukan mayat dan lautan darah, orang biasa mungkin tidak pernah menyaksikan pemandangan seperti itu seumur hidup mereka. Meskipun Ning Fan telah melalui banyak perjuangan hidup dan mati, dia belum pernah berjalan di medan perang di mana nyawa dihitung seperti angka. Kalau saja ada seniman bela diri lain yang berdiri di tempatnya, mereka tidak akan bertahan sedetik pun, dan akan langsung tumbang. Hanya itu saja. Ning Fan mencibir dingin, kekuatan spiritualnya beredar, dan langsung menghilangkan sensasi gemetar. Meski niat membunuh itu menakutkan, namun hal itu tidak banyak berpengaruh dalam menghadapi kekuatan spiritual. Perbedaannya terletak pada kualitas kekuatannya. Kecuali kekuatan Long Yun 10 atau 100 kali lebih besar darinya, itu tidak akan berpengaruh. Niat membunuh berubah secara tak terduga, mengembun menjadi puluhan prajurit kerangka yang menghunus pedang mereka dan menyerang Ning Fan. Tatapan mata Ning Fan mengeras saat dia mengangkat tangannya untuk bertahan. Yang mengejutkannya, kekuatan spiritual yang dikerahkannya justru menemui kekosongan. Pedang prajurit kerangka itu memotong kekuatan spiritual dan mendarat di bahunya. Saat berikutnya, pupil mata Ning Fan mengerut, dan rasa sakit yang hebat tiba-tiba meledak dari lubuk jiwanya. Ini adalah serangan spiritual. Anak muda, kau sangat kuat, tapi niat membunuhku langsung tertuju pada jiwamu. Kau masih sangat muda, kau belum pernah ditempa oleh pertarungan hidup dan mati, kata Long Yun. Dengan gerakan ini, bagaimana Anda akan memblokirnya? Setelah menyerang dengan telapak tangannya, Long Yun tidak meneruskan serangannya tetapi menatap Ning Fan dengan acuh tak acuh. Ia yakin tidak ada seorang pun yang dapat melampauinya dalam kekuatan spiritual. Keteguhan hati yang ditempa dari lautan mayat dan pertumpahan darah tidak mungkin dapat dibandingkan dengan tekad para seniman bela diri yang menghabiskan tahun-tahun mereka di kota-kota yang damai, bukan? Bab 900. Hanya 3 pukulan. Itu serangan terhadap jiwa. Metode Grandmaster Long Yun benar-benar tak terduga, anak itu pasti celaka. Serangan terhadap kekuatan spiritual jarang terjadi, dan dengan kekuatan jurus Grandmaster Long Yun, anak itu kemungkinan besar akan langsung berubah menjadi idiot. Mendengar perkataan Long Yun, dan melihat tubuh Ning Fan menegang, semangat semua orang terangkat sekali lagi. Benar, Grandmaster Long Yun. Gerakannya sungguh ajaib. Namun, tubuh Ning Fan hanya menegang sebentar sebelum kembali normal. Dia menjepit bilah pedang prajurit kerangka itu di antara jari-jarinya, kekuatan spiritualnya mengalir ke dalamnya melalui ujung jarinya, dan langsung menembus tubuhnya. Bang bang bang. Dengan setiap suara teredam, prajurit kerangka yang tampaknya tangguh ini meledak menjadi massa energi pembunuh di udara. Energi pembunuhan ini tidak menghilang, tetapi kembali ke sisi Long Yun, terus berfluktuasi dan berputar-putar. Kau benar-benar berhasil menghancurkan energi pembunuhku. Kali ini, Long Yun benar-benar terkejut. Sejak dia mengolahnya, energi pembunuhnya selalu tak terkalahkan. Alam yang lebih rendah langsung ditekan, sedangkan alam yang setingkat tidak berdaya menghadapi energi pembunuhnya. Bahkan saat ia berada di alam rendah, saat ia menghadapi musuh dari alam tinggi, mereka hanya mampu menahan energi pembunuhnya, tetapi tidak pernah mematahkannya. Dia tahu bahwa gerakan pemuda itu barusan mengandung kekuatannya secara alami. Namun menghancurkan energi pembunuhnya dengan mudahnya agak terlalu mudah, bukan? Itulah sebabnya aku berkata, energi membunuhmu hanya biasa saja.
Sekarang setelah aku memberimu kesempatan lagi, giliranku untuk bertindak. Dalam 6 gerakan, Ning Fan pada dasarnya telah mengukur batas Long Yun. Sangat kuat, lebih kuat dari lawan manapun yang pernah dihadapinya sebelumnya. Jika dia masih berada di tahap awal alam pendirian fondasi, menghadapi lawan seperti Long Yun mungkin berarti kemenangan. Namun itu akan menjadi kemenangan sia-sia. Dengan semua metodenya yang sudah dikerahkan dan luka yang parah, akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 5 bulan untuk pulih, jika memungkinkan. Tapi sekarang, apakah Anda siap? Grandmaster Long Yun. Ning Fan mengangkat tangannya, kekuatan spiritual mengalir dari telapak tangannya, berkumpul di belakangnya menjadi pedang-pedang kecil kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Mendengar nada mengejek dalam suara lawan bicaranya, Long Yun mendengus dingin dan memanggil kembali energi pembunuh di sekelilingnya. Energi pembunuh itu berputar-putar, menyatu menjadi pedang panjang berdarah, yang digenggamnya di tangannya. Saat aku berada di peringkat ketiga peringkat surga, dengan pedang inilah aku memenggal kepala pria di hadapanku. Hari ini, kau layak untuk kugunakan pedang ini. Mendengar hal itu, para penonton di sekitarnya seakan teringat sesuatu. Tunggu, mantan nomor 3 di peringkat surga, bukankah itu Changlang? Benar. Orang itu benar-benar bajingan, menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan segala macam kekejaman. Saat itu, puluhan Grandmaster Agung Puncak, dan bahkan 3 ahli alam puncak mengejarnya, tetapi dia berhasil melarikan diri. Orang itu bahkan membunuh balik seorang ahli alam puncak, melukai yang lain dengan parah, dan lebih dari separuh Grandmaster Agung Puncak tewas, semuanya di tangan Grandmaster Long Yun. Kenaikan Long Yun terlalu cepat, mendominasi pemandangan dan mencapai peringkat ketiga dalam peringkat surga, yang menarik perhatian kebanyakan orang terhadap kebangkitannya. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa mantan nomor 3 di peringkat surga itu telah menghilang tanpa jejak. Baru hari ini, ketika Long Yun menyebutkannya, mereka menyadari kebenarannya. Benar-benar layak bagi Grandmaster Long Yun, bahkan Changlang pun dibunuh olehnya. Bagaimana mungkin pemuda ini lebih tangguh daripada Changlang? Saat itu, Changlang mengalahkan puluhan Master Agung Puncak, dan 3 ahli alam puncak, yang mengakibatkan 1 kematian dan 1 luka parah. Bisakah dia menandinginya? Changlang dibunuh oleh Grandmaster Long Yun, anak ini bahkan kurang perlu dikhawatirkan. Grandmaster Long Yun bergerak. Anak ini pasti akan tertindas. Hanya wajah beberapa kepala keluarga yang tampak sedikit gelisah. 3 orang ahli alam puncak, puluhan Grandmaster Agung, barisan mewah yang dibunuh secara bertubi-tubi. Kedengarannya seperti melihat ke cermin, bukan? Takut apa? Dengan Grandmaster Long Yun di sini, anak ini bisa menjungkir balikkan surga. Pada saat itu, Patriark keluarga Bao melangkah maju lagi, mengangkat tangannya untuk membangkitkan semangat kepala keluarga lainnya. Kita adalah surga di ibu kota. Apapun keahlian Ning Fan, dia akan tetap tunduk patuh pada kita. Untuk sesaat, kepala keluarga tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin si idiot ini bisa menjadi kepala keluarga? Apakah keluarga Bao dipilih dengan memilih yang paling bodoh? Mengesampingkan reaksi para kepala keluarga, situasi di arena 9 naga telah mencapai tahap kritis. Karena serangan sederhana energi pembunuh tidak efektif, Long Yun tidak ragu lebih lama lagi dan langsung memulai pertarungan jarak dekat. Sebagai seniman bela diri terkuat di ibu kota, dia tidak hanya memiliki metode penggunaan kekuatan internal ini. Di dunia bela diri Dao, ia telah mencoba hampir semua teknik kultivasi yang ada, kecuali yang benar-benar hilang. Kepiawaiannya tidak hanya di permukaan, ia juga telah mengolahnya hingga ke tingkat yang sangat dalam. Suatu ketika, seorang pewaris teknik tinju tertentu, setelah menyaksikan Long Yun mengeksekusi teknik alirannya sendiri, langsung menundukkan kepalanya dan menawarkan diri untuk belajar dari Long Yun tanpa berpikir 2 kali. Ini menunjukkan betapa hebatnya bakat Long Yun. Rangkaian teknik tinju ini adalah ciptaanku, gabungan dari teknik terbaik dari 100 aliran, dipadukan dengan energi pembunuh. Aku menganggap diriku tak terkalahkan. Aku ingin melihatmu menangkisnya. Gerakan Long Yun ganas dan bersih, tanpa keraguan sedikitpun. Tiap serangan tidak hanya mengandung kekuatan dahsyat, tetapi juga ditujukan langsung ke titik lemah, membuat para seniman bela diri di sekitarnya terus-menerus berseru kagum. Serangkaian teknik tinju Master Long Yun tampaknya menggabungkan bayangan dari 100 teknik tinju yang berbeda. Dapatkah seseorang benar-benar menguasai begitu banyak teknik tinju dan memadukannya secara menyeluruh? Ya ampun, seumur hidupku aku tidak bisa sepenuhnya memahami satu teknik tinju pun. Setelah menyaksikan teknik Long Yun, semua orang tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Diketahui bahwa bagi seorang seniman bela diri dengan bakat biasa, menguasai satu teknik pukulan saja bisa memakan waktu seumur hidup. Seni bela diri sangat luas dan mendalam, karenanya, banyak seniman bela diri menyebut dirinya sebagai Grandmaster teknik tinju tertentu.
Bukannya mereka tidak ingin mengklaim lebih banyak gelar, tetapi mereka benar-benar hanya mempraktikkan satu teknik itu. Seseorang seperti Long Yun, yang telah menggabungkan teknik dari 100 aliran untuk menciptakan teknik tinju baru, pastilah seorang jenius di antara para jenius. Teknik tinju ini hanya terdiri dari 3 pukulan. Pukulan pertama, bunga bermekaran diikuti oleh pembantaian 100 bunga. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.